Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku sekalian, calon siswa dan siswi SMP Mekar Murni yang baru. Bapak harap kalian semua selalu sehat. Dengan adanya wabah virus COVID seperti ini, jaga selalu kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Baiklah, untuk mengisi materi kali ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang tata krama. Tapi sebelumnya Bapak akan memperkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Mungkin sudah banyak yang kenal, tapi Bapak akan memperkenalkan kembali. Nama Bapak adalah Pak Januar Hussein. Bapak di sini mengajar mata pelajaran matematika dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Baik, kita lanjut. Materi yang akan kita bahas adalah tentang tata krama siswa. Tata krama itu penting untuk semua siswa. Mau dimanapun kalian berada, tata krama itu harus kalian terapkan dimanapun berada. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut dengan etika telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu kalian masih kanak-kanak, orang tua kalian sudah melatih kalian menerima pemberian dari orang lain dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan, tidak menggunakan tangan yang sebelah kiri. Lama-kelamaan, perilaku itu akan menjadi kebiasaan bagi kalian sendiri sampai dengan saat ini dan seterusnya. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama tersendiri terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan juga perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji. Suka dendam, egois, dan suka menyakiti hati orang lain. Ada juga manusia yang bertipe seperti buah durian. Penampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Berarti dari kedua tipe orang tersebut, kalian akan pilih tipe yang seperti apa? Apakah yang seperti buah kedondong ataukah seperti buah durian? Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau kita makan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan.
Macam-macam tata krama. Ada tata krama pergaulan dan komunikasi sebagai sifat alam manusia dan komunikasi, dan tata krama pergaulan adalah hal yang tak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi, yaitu perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Kenal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang, tak kenal maka tak sayang. Itu peribahasa yang sering kita jumpai. Jadi kalau kita ingin dihargai, ingin dihormati oleh orang lain, mulai dari diri kita untuk menghargai dan menghormati orang lain terlebih dahulu. Apalagi untuk orang yang lebih tua dari kalian. Tata krama berkenalan kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ngayunkan tangan. Tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Tata krama berbicara yaitu berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan kemudian perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Pelihara lidah, jangan suka membuat perkataan atau berbicara yang tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya kalian bicarakan. Apalagi kepada orang yang usianya lebih tua dari kalian. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Contohnya, di saat guru sedang menerangkan di depan kelas, hal apa yang sebaiknya kalian lakukan? Apakah berbicara dengan teman sebangku atau mendengarkan? Seharusnya kalian bisa menentukan mana yang lebih baik. Tata krama berpenampilan. Yang pertama, cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah, harus dimasukkan pakai dasi dan sabuk hitam. Seragam untuk seragam putih abu-abu. Kemudian pada waktu berolahraga, pakailah pakaian olahraga. Dan memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Jangan asal sembarangan. Kemudian cara berjalan bersama. Laki-laki itu harus melindungi wanita atau perempuan. Jadi untuk laki-laki jangan suka menjatuhkan atau mengolok-olok atau menjahati perempuan. Perempuan itu harus kita lindungi sebagai kita kaum lelaki. Kalau ada dua wanita dan satu pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Misalkan saat kalian pulang dari sekolah menuju ke rumah, posisikan kalian yang berada di sisi jalan dan berdekatan dengan lalu lintas, jangan malah perempuan. Lanjut, kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita berada di tengah, bukan di samping kiri, di samping kanan, depan, ataupun belakang. Kemudian ada tata cara makan. Cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Kemudian jika batuk pada waktu makan, tutup mulut dan berdoalah sebelum makan. Dan ingat, makan menggunakan tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Kemudian ada tata cara menggunakan fasilitas umum. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya.
Dan yang terakhir, sopan berkendara di jalanan. Dan yang terakhir ada kebiasaan merokok. Hindarilah merokok. Karena merokok tidak baik untuk kesehatan kita semua. Terima kasih, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.